Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Tepian kembali hadir ke hadapan pemirsa dengan beragam informasi seputar kota Samarinda dan sekitarnya. Bersama saya Mercy Oktaviani, inilah informasi yang dapat Anda saksikan hari ini. Paving blok dinilai kurang pas. Andi Harun akan aspal jalan lingkar Taman Samarinda. Pemirsa, Pemkot Samarinda berencana di tahun 2023 ini akan mengaspal jalan lingkar Taman Samarinda. Hal itu diungkapkan Wali Kota Samarinda Andi Harun usai meresmikan bangunan kantor Kelurahan Lobakung dan Kelurahan berbasis digital pertama di Kota Samarinda. Jalan lingkar Taman Samarinda baru-baru ini viral di media sosial lantaran fisik jalan yang bergelombang membuat para pengendara mengeluhkan jalur tersebut dikarenakan beban berat kendaraan yang melintas melampaui batas. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa aspek teknis di jalan lingkar tersebut dinilai kurang pas. Pasalnya pemasangan paving block di sana tanpa dasar yang membuat jalur bergelombang akibat dilintasi semua jenis kendaraan. Menurutnya jalur tersebut bukan hanya sekedar taman, namun juga sebagai jalur lalu lintas bagi masyarakat. Oleh sebab itu pihaknya tengah merencanakan mengaspal jalan lingkar Taman Samarinda. Orang nomor satu di Kota Tepian itu juga menambahkan selain mengaspal jalur di Taman Samarinda, pihaknya juga akan melakukan perubahan pada taman meliputi penerangan hingga orname pengisi seperti patung kuda yang dinilai masih layak atau punya relevansi. Mengenai jalur parkir, Andi Harun juga akan berencana menyediakan lokasi agar tidak parkir di area jalan karena bertentangan dengan undang-undang. Andi Harun mengingatkan juga kepada masyarakat agar mau meluangkan waktu untuk berjalan kaki dari titik parkir yang telah disediakan. Terkait soal taman sebagai pengendalian banjir, Andi Harun menyebut pengerjaan aspal tak akan mengganggu. Sejak 2021 ia mengatakan bahwa pihaknya sudah memperbaiki crossing drainase keliling. Dari sisi aspek teknis memang ada yang kurang pas. Kita harus mengakui pemasangan paving block yang ada di Taman Samarinda yang tidak memakai benol, ya istilahnya benol itu dasar. Dia pemasangannya itu seperti layaknya pemasangan paving block landscape taman. Sementara itu dilewati oleh kendaraan roda 2, roda 4, bahkan kendaraan roda 4 yang berdimensi besar, misalnya truk dan lain sebagainya. Kalau paving block yang tidak memakai benol landasan atau pemasangan paving block dengan dengan model landscape seperti itu seharusnya tidak dilewati oleh kendaraan. Itu hanya untuk taman, biasanya pekarangan dan lain sebagainya. Akhirnya sebanyak apapun kita melakukan perbaikan terhadap gelombang yang ada di sana, memang tidak bisa terbantu karena landasannya cuma pasir. Ya. Jika pasirnya ketemu dengan area tanah yang padat, ya kemungkinan bisa bertahan lama. Tapi jika landasan pasirnya ketemu dengan tanah yang agak lunak, maka ia akan bergelombang lagi. Tapi yang paling penting bahwa Taman Samarinda itu bukan sekedar taman, tapi merupakan lalu lintas kendaraan roda 2 dan roda 4. Oleh sebab itu saya mengambil kebijakan untuk kita ganti menjadi aspal. Sekarang tinggal bagaimana agar itu tidak dijadikan nanti area balapan. Kita tinggal memasang ya, tapi yang tidak mengganggu, ya kayak relatif landai. Kan sisi Taman Samarinda sekarang kita udah mulai tata tuh. Kawasan Dempal yang selama ini kelihatan kumuh sekarang udah mulai dibongkar. Ya kita bantu penataannya supaya kawasan taman itu menjadi tidak ada lagi kelihatan yang kumuh. Nah kalau lintasannya udah kita ganti menjadi aspal, tinggal tahun depan mudah-mudahan kita bisa renovasi tamannya menjadi betul-betul taman yang lebih menarik ya. Artinya tidak ada mengganggu. Kalau nggak salah kan itu paving block itu menjadi satu rangkaian, satu konsep dengan taman itu Pak. Jadi kalau diganti aspal apakah tidak mengganggu
keseluruhan konsep taman. Sama masalah juga dulu terkait penanganan banjir sama resapan gitu tuh. Ya, tapi kan kita sudah membangun drainase tuh. Betul. Ya. Iya, betul. Jadi salah satu program pertama saya ketika menjadi wali kota, saya langsung membuatkan drainase yang selain crossing juga drainase keliling. Yang keliling itu. Ya. Jadi fungsi pengendalian banjirnya tetap, tapi fungsi kelayakannya sebagai sebuah jalan yang dilintasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 juga bisa berfungsi secara optimal. Jadi nanti next tahun berikut, tahun depan 2024 mudah-mudahan tamannya kita ada alokasi anggaran untuk melakukan renovasi sehingga misalnya lighting, penerangan, kemudian ya saya ingin melihat apakah konsep patung kuda itu masih relevan nggak untuk Kota Samarinda.